Karena untuk karena itu yang menjadi acuan nanti dokumen kontraknya. Jadi Anda membuat bar chart schedule itu item pekerjaannya copy paste dari BOP. Nah, Anda lebih ringkas lagi sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau di breakdown-nya nanti malah tambah panjang karena di sini akan dilihat cuman kemarin saya lupa ya Pak Sapri. Di dokumen laporan 1 itu ada tergambarkan atau di RKS-nya disebutkan nggak durasi proyeknya nanti? Belum ya? Belum Pak. Tapi saya tunggu lalu saya udah ajarin cara ngitung durasi. Ya, enggak. Belum tersebut kayaknya. Ini rata-rata ya. Jadi misalkan karena anggap aja di proyek pemerintah ya. Jadi jangan tidak melewati 1 tahun anggaran. Jadi saya kasih range waktunya Anda membuat di bar chart ini tidak boleh lebih dari 8 bulan. Kenapa? Karena kan biasanya kalau tender pemerintah itu kan paling cepat Maret baru mulai ya. Maret, sementara November harus selesai itu berapa bulan? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ya, 8 bulan. Itu 8 bulan ya. Jadi tolong semuanya maksimal 8 bulan. Bisa selesai. Ya, berapa sih 8 lantai ya? 8 lantai memang ketat kalau cuma waktu 8 bulan. Tapi kalau metodenya tepat ya, contoh kalau tanggal sekolah gedung putih itu kan sebenarnya walaupun satu blok itu kan 4 lantai ya, kalau di samping 2 itu 8 lantai juga cukup waktunya. Ya gitu kita sepakati Pak Sapri ya, kita maksimal 8 bulan untuk durasi proyeknya. Sehingga silakan kalau mau yang dibuat chartnya, kalau yang nilai jumlah lantainya 8 lantai, oke, itu maksimal pakai 8 bulan. Tapi kalau 7 bulan, 6 bulan itu aja. Saya gampang ya. Durasi proyeknya. Supaya nanti kalau waktunya terlalu longgar, ini juga improvisasi metodenya kurang dapat kita. Ya. Jadi disitulah pentingnya nanti Anda menschedulkan mana yang bisa dilakukan secara overlap. Itu Pak Sapri kembali. Ya, ada yang mau tanya lagi? Gimana Mbak Tia, udah terjawab belum? Mbak Tia Oktaviani. Intinya tadi ikutin yang punya Mas Bagja itu udah benar. Cuman nggak usah sampai biaya dulu aja. Biaya itu kan sebenarnya adalah laporan 4. Tapi kalau kalian mau sampai biaya ya silahkan. Intinya kalian membuat bar chart itu adalah cuman item-itemnya sama durasinya dan digambarin dari kalau di grafiknya itu itunya udah ada dari kapan dimulai kapan berakhir, tapi nggak ada bobotnya di dalamnya, nggak usah ditulis bobotnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Kalau bikin bar chart-nya di Microsoft Project boleh Pak? Microsoft Project, gimana Pak Ketut? Pak Ketutnya mungkin lagi ngobrol ya. Nanti kalau saya pribadi saya sih sebenarnya boleh-boleh aja. Cuma kita balik lagi ke Pak Ketut ya. Pak Ketut apakah memperbolehkan apa enggak? Atau boleh saya tunjukin dulu Pak? Boleh Pak? Boleh. Sebenarnya saya udah tahu Mas bentuk maksud Mas kayak gimana kan. Malah si bar chart ini lebih oke, si Microsoft Project ini lebih oke. Sampai ke kita bisa mengetahui juga PDM-nya ya, finish to finish-nya, start to start-nya dan segala macam. Itu sebenarnya kan laporan 4 PDM dan CPM. Mana Mas Sakti? Saya mau tunjukin. Ya Pak, udah terlihat Pak. Belum.
Oke, udah. Saya kayak gini, Pak. Oke, ini boleh. Kalau saya pribadi sih boleh aja ya. Ini bisa sampai jadi kurva S nggak, Mas? Bisa, Pak, kayaknya, Pak. Tapi saya lupa caranya, Pak. Oh, Bisa, pas itu saya pernah nyoba, bisa, bisa, tapi bisa. lupa caranya. Setahu saya bisa. Boleh aja. Itu coba ke atas lagi tadi, Mas. Ini nggak bisa dihilangin ya tulisan kepala tukang mandor pekerjanya ini. Oh, bisa, Pak. Ini udah saya masukin pas waktu pembagian pekerjaannya. Misalnya nih pekerjaan pagar sementara yang di pekerjanya yang ngurus tuh Pak tukang mandor kerja tukang. Iya, ya, ngerti. Tapi mendingan dihapus aja, Mas, tulisannya. Oh iya, Pak. Bukan dihapus sih, di-hide aja. Bisa. Nggak dihapus. Kalau saya pribadi sih boleh-boleh aja ya. Halo Pak Ketut. Pak Ketutnya masih itu ya. Nantilah kalau misal nanti saya pastikan lagi ya Mas ya. Kalau saya pribadi sih boleh. Teman-teman yang lain juga mau menggunakan ini boleh menggunakan Microsoft Project. Mungkin mau belajar ke Mas Sakti ya. Ini K3-nya tadi kalau Pak Ketut barusan yang dibahas K3 listrik kerja, air kerja itu dipakainya sepanjang waktu Mas, sepanjang project. Jadi ini mungkin lebih panjang lagi. Terus mulainya kapan? Dimulai dari project mulai dan sampai berakhir. Yang air kerja, listrik kerja, SMK 3, begitu. Ngerti nggak Mas Sakti maksud saya? Bukan ini kalau saya buatnya ini doang Pak, pas waktu dibuatnya doang berapa hari, bukan masa long lifetime-nya. Nggak, tapi kalau misalkan seperti itu, air kerjanya kenapa Mas pilih dari tanggal 11 sampai tanggal 3 sampai tanggal 3 ya, 1 hari? Cuma pembuatan pas di awalan doang Pak, jadi air kerjanya jadi Air itu. kerja itu gini Mas, kayak pengecoran, kita kan menggunakan air. Terus segala sesuatu itu kan menggunakan air terus ya. Listrik pun begitu, segala sesuatu kita pasti pakai listrik. Listrik kerja untuk listrik lampu tembak, untuk misalkan memotong keramik itu kan pakai listrik. Nah, itu kan berarti artinya sepanjang waktu. Oh iya Pak. SMK 3 helm kan nggak dipakai cuma pada saat tanggal 15 Maret itu doang gitu. Tapi SMK 3 ini dipakai dari awal sampai ending. Itu yang tadi barusan dibahas sama Pak Ketut. Kalau misalkan pemasangan boplang, iya benar. Dipasangnya tanggal segitu. Pagar sementara berapa lama dipasangnya gitu kan. Ya Pak, ntar saya ubah Pak. Ya. Kalau saya sih oke Mas, nanti saya pastikan lagi ke Pak Ketut ya. Nanti saya kabarin di grup kalau misalkan Pak Ketut udah itu. Pak Ketut, halo Pak Ketut. Assalamualaikum Pak Ketut. Ini gimana gini Sorry, Pak? masih di mute tadi. Ya gimana? Ini mahasiswa yang nanya boleh nggak menggunakan Microsoft Project membuat Oh, itu nilai plus, tambahan ada tambahan. oh, oke, gitu Mas Sakti berarti boleh ya Baik Bagus. Pak. Harus. Microsoft Project. Teman-teman yang lain mungkin kalau mau ya gampang ya, maksudnya lebih gampang masuknya di sini adalah sampai ke kurva S kan akan lebih cepat ya membuatnya. Boleh menggunakan ini. Karena juga. dengan MS Project ini kita bisa menyusun ya ketergantungan antar kegiatan. Tapi kalau di bar chart itu kelemahannya kan begitu ya, tidak begitu tampak hubungan antar kegiatan. Tapi kalau di MS Project itu kita bisa range, kita atur. Oh, pekerjaan ini dikerjakan setelah pekerjaan yang mana, atau oh ini bisa misalkan 1 minggu setelah dikerjakan ini secara paralel mereka juga bisa mulai kerja. Nah, itu secara otomatis kan bisa memangkas waktu ya, tidak harus semuanya finish to start. Kalau finish to start itu pasti membutuhkan durasi yang sangat panjang. Nah, di sinilah nanti kelihatan ya
kalau kita mengajukan proposal teknis itu ini proposalnya logis dan memang wajar, ya, tidak terlalu mengada-ngada atau optimis gitu. Kan ada aja kadang-kadang. Sebenarnya nanti di laporan Pak akan kelihatan schedule Anda itu wajar atau tidak ketika kita mereview kurva S Anda, ya. Nanti di situ akan kelihatan. Ini pasti pada minggu keberapa kan minus itu udah sangat mungkin bisa kelihatan, bisa kita prediksi, ya. Kalau dari sisi schedule-nya, ya, schedule kan acuan nanti, ya, acuan untuk penilaian kinerja proyek gitu. Maka dari situ di awal itu biasa kita sudah bisa memprediksi, ini proyek akan telat di bulan sekian, udah pasti telat. Itu bisa kita lihat dari bobot sekian pekerjaan mereka yang laksanakan. Ya, untuk K3 itu dischedulekan aja dari awal sampai akhir. Kemudian air kerja, listrik kerja juga sama, ya, dischedulekan aja sepanjang jalan. Cuman kalau K3 itu memang bobot ininya nanti memang tidak bisa flat semua, tapi untuk memudahkan boleh saya izinkan Anda membobot itu setiap minggunya sama, ya. Tapi kalau dari lapangan itu biasanya di awal-awal kebutuhan biaya K3-nya tinggi. Kenapa? Pengadaan itu kan di awal, ya, APD, APK, nah sehingga setengah proyek berikutnya itu tinggal, ya, adapun ada pengeluaran biaya pengadaan itu sifatnya perbaikan APD yang sudah rusak, begitu juga APK-nya yang sudah rusak gitu kan, ada memang secara reguler itu dibuat kembali, ya, pertama desain rambu-rambu itu. Tapi tidak sebesar biaya pengadaan di awal-awal. Yang rutin itu kan gaji, ya, gajinya tugas K3 dari manajer K3 sampai supervisor. Nah, itu yang bisa nanti ditagihkan atau dipopotkan prestasi. Itu siapa nih, Mas Sakti, ya? Iya, Pak. Ya gitu. Ada lagi, Mas, yang mau didiskusikan? Ini waktu pekerjaan totalnya harus 8 bulan, Pak, maksimal, Pak? Ya, kamu range dulu, ini ambil 8 bulan dulu, ya. Nanti dari 8 bulan baru nanti kita bisa mengatur di tengahnya itu. Kalau di sini sih masih belum kelihatan, ya, mana pekerjaan yang pada minggu keberapa ini akan sangat berat pekerjaan itu. Karena kita belum tahu bobotnya kan. Nanti kalau sudah di laporan 4 itu akan ketahuan, oh di minggu ke 22 ini nggak mungkin, pasti akan terjadi terlambat karena di situ bobot kumulatif mingguan rencananya misalkan sampai 10%. Nah, itu belum ada, kecuali barang yang fabrikasi tinggal sampai di lapangan tinggal pasang. Itu mungkin, itu pun sangat berat untuk capai bobot 1 minggu itu 10%. Belum pernah nemu saya. Nah, dari situ kita akan kelihatan. Oh, ini ternyata harus kita geser-geser lagi supaya kurvanya berbentuk kurva S. Kalau kita bentuk kurva S, jadi bukan kurva linear, ya. Gitu. Tapi di sini itu lagi, ya, kita kasih batasan dulu 8 bulan. Dari 8 bulan itulah kamu isi dengan durasi ini bisa kelihatan parcatnya dan alur kerja nanti kita, ya kan? Karena sebagai penyedia jasa kita nggak bisa milih. Wah, ini kalau memang secara durasi itu tidak mungkin, Anda pesimis sekali bisa memenuhi, ya sudah, Anda nggak usah ikut tender, gitu, ya kan? Jadi kalau begitu Anda baca dokumen tender, durasi bangunan ini 8 lantai dengan luasan luas sekali, terus Anda coba estimasi, wah ini nggak mungkin saya 8 bulan selesai, ya sudah, Anda nggak ikut kan, daripada ikut menang berabe, gitu. Nah, itu kan pasti sudah pola pikirnya ke situ dulu, ya. Bagaimana kita memenuhi keinginan owner bahwa ini harus selesai dalam waktu 8 bulan.
Nah, dari sini dengan Anda membuat bar chart sini, Anda sudah tahu nih, oh, ini berat, gitu kan, misalkan. Oh, ini masih mungkin. Nah, disitulah nanti masing-masing penyedia jasa dituntut pengalaman dan kemampuan melakukan inovasi dalam pelaksanaan. Ada yang kontraktor berani, tapi dengan tawaran, oh saya ganti dengan pracetak aja, atau ganti strukturnya dengan baja, sehingga nanti secara simultan pekerjaan fisik fondasi dikerjakan, strukturnya juga difabrikasi. Gitu ya. Nah, itu inovasi-inovasi yang biasa ditawarkan oleh kontraktor ketika secara konvensional dia tidak bisa memenuhi waktu yang ditawarkan oleh owner. Tapi kalau pemerintahan susah, tapi kalau swasta yang bisa begitu ya. Sehingga nanti jatuhnya bisa lebih. Oke, ada lagi pertanyaan? Udah Pak, sepertinya Pak. Mas Sakti itu mengecornya kenapa bisa lama sekali, Mas? 28 hari. Iya, ini saya pakai waktu normalnya aja Pak. Sebenarnya bisa dikurangin kan Pak ya? Kerjaan apa itu? Ada yang 8 hari, yang nomor berapa? 26 itu ya? Pekerjaan beton apa itu? Beton campuran. Ya, pondasi 28 hari. Apa, lama bener. Lama sekali. Kan kemarin udah itu paling sehari kelar. Pengecorannya ya, bukan pembersihannya. Kan kamu udah pisah itu. Kolom lantai 1 ada berapa ini? Waduh, satu lantai aja 33 hari ya, kolom. Oh, itu masih bisa dimanfaatkan, dipepetkan lagi ya. Iya, jadi, Pak. Satu lantai sudah ketemu berapa jumlah kolomnya kira-kira? Kolom 50-an, Pak. 50 berarti kalau 50 mungkin bisa dibagi beberapa zona ya. Satu hari 10 sudah berapa ya. Tapi kalau pakai bucket cepat sih. Ya. Iya, Pak. 10. Asumsikan aja satu hari 10 gitu kan. Berarti kan kalau 50 5 hari itu. Oh iya. 5 hari kolomnya aja ya. Tapi ngecornya aja ya, ngecornya di luar tulangan sama gestingnya ya. Nah, tulangan itu kamu jadwalkan aja seminggu. Untuk ini kan nggak mungkin pakai konvensional, pasti minimal yang ini. Kalau kolom pemasangan besinya itu juga bisa cepat karena bisa difabrikasi di bawah ya, kan ada TC, jadi dirangkai di bawah, diangkat, dipasang. Jadi satu lantai itu kamu estimasikan yang lebih dari 2 minggu kolom balok lantai. Ya Sakti ya. Iya Pak. Itu 2 minggu dengan 50 ya memang waktu tepat, tapi nggak apa-apa. Itu bisa ya, 2 minggu. Itu udah termasuk pekerjaan kolom balok lantai. Karena biasanya kecuali kalau luas sekali dibagi zona. Tapi satu zona 2 minggu maksimal ya. Misalkan jadi dasarnya gini, kalau satu kali pengecoran dasar lantai yang saya keluar ya, balok lantai. Itu volumenya ambil yang 100 kubik. Kalau luasannya volume balok lantaimu satu lantai itu lebih dari itu, kamu bikin 2 zona ya. Tahu maksudnya, Sakti? Iya Pak, ngerti Pak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya kah? Halo. Mas Safri, saya izin mahasiswa dulu sebentar ya. Siap-siap Pak Ketut. Kayaknya juga ini udah mau ditutup juga di kayaknya. Oh gitu ya. Kalau tidak ada lagi saya izin duluan karena mahasiswa lagi nungguin juga. Oke, siap Pak Ketut. Mulai ngaji takut salah. Oke, Oke. terima kasih. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini bisa saya tutup Pak ya? Ya siap Mas Sakti. Ya Pak, makasih Pak. Ada pertanyaan lagi kah? Halo?
Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita tutup ya. Dikumpulkan di hari Jumat. Saya kasih waktu sampai jam 12 malam seperti kemarin. Pokoknya di hari terakhir di hari Jumat itu. Selesai nggak selesai kalian harus kumpulin. Seharusnya kan hari ini ya. Cuma kita bikin sampai hari Jumat lah. Karena belum selesai kalian. Oke? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka pertemuan hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.